Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk memenuhi tugas kelompok kami, pertama-tama kami mengucapkan kehadiran syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan. Yang kami hormati Bapak Teguh selaku dosen pengampus SDM, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Muhammad Rifandi dan Nabila. Selanjutnya, kami di sini akan membahas tentang proses seleksi yang akan dijelaskan oleh Nabila. Saya akan menjelaskan proses seleksi. Proses seleksi adalah pusat manajemen personalia, analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, dan penarikan dilakukan terutama untuk membantu seleksi personalia. Bila seleksi dilaksanakan dengan tidak tepat, upaya-upaya sebelumnya tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, tidaklah berkelebihan untuk mengatakan bahwa seleksi adalah kunci sukses manajemen personalia dan bahkan sukses organisasi. Proses seleksi dimulai setelah kumpulan para pelamar yang memenuhi syarat didapatkan melalui penarikan. Proses ini melibatkan serangkaian tahap yang menambah kompleksitas dan waktu sebelum keputusan pengadaan personalia diambil. Jadi, proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup pemanduan kebutuhan-kebutuhan kerja, pelamar, dan organisasi. Dalam banyak departemen personalia, penarikan dan seleksi digabungkan dan disebut employment function. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masukan-masukan seleksi. Nah, para manajer personalia menggunakan proses seleksi untuk mengambil keputusan penerimaan karyawan baru. Proses seleksi tergantung pada personalia. Masukan itu penting. Yang pertama itu ada informasi analisis jabatan, memberikan deskripsi jabatan. Kemudian yang kedua ada spesifikasi jabatan dan standar-standar presentasi yang disyaratkan di setiap jabatan. Yang ketiga ada rencana-rencana sumber daya manusia, memberitahukan kepada manajer personalia, dan bahkan sukses organisasi tergantung pada masukan-masukan dalam proses seleksi ini. Nah, di dalam analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, dan penarikan itu terkait dengan proses seleksi yang akan diterima masukannya atau menerima masukan-masukan berupa orientasi, latihan, pengembangan, perencanaan karir, kemudian evaluasi presentasi, kompensasi, perjanjian kolektif, dan pengawasan personalia. Kemudian di dalam ketiga masukan ini sangat penting untuk menentukan efektivitas nggak sih proses seleksi itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply. Semakin besar jumlah pelamar yang qualified, maka akan semakin mudah bagi departemen profesional untuk memilih karyawan baru yang berkualitas dalam kenyataannya. Banyak lowongan jabatan seperti kebutuhan manajer profesional sekarang ini sangat sulit dipenuhi. Tentang etis, kita sering mendengar dan mengenal istilah sistem keluarga dalam proses seleksi atau penerimaan karyawan. Masalah ini memang merupakan salah satu tantangan bagi manajer personalia maupun para manajer organisasi lainnya dalam pengadaan sumber daya manusia.
tentang organisasional. Proses seleksi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi perasaan dengan mana organisasi berupa untuk mencapai tujuan-tujuan dan sarana-sarananya. Secara alamiah, organisasi menghadapi keterbatasan-keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya lainnya yang mungkin akan membatasi proses seleksi. Akan dilanjutkan kepada teman saya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam proses seleksi. Nah, di dalam proses seleksi ada 7 langkah-langkah yang pada umumnya sering digunakan di setiap perusahaan. Yang pertama ada penerimaan pendahuluan. Nah, di penerimaan pendahuluan itu ada jalur 2 arah. Maksudnya, perusahaan memilih para karyawan dimulai dengan kunjungan calon pelamar ke kantor personalia atau dengan permintaan tertulis dengan aplikasi. Nah, yang kedua ada tes-tes penerimaan. Maksud dari tes-tes penerimaan ini, tes ini membantu yang menilai kemungkinan kombinasi dari kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar, dan persyaratan jabatan. Kemudian, langkah yang ketiga adalah wawancara seleksi. Maksudnya di sini percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterima atau tidak seorang pelamar. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan referensi. Di dalam pemeriksaan referensi ini ada 2 macam pemeriksaan. Yang pertama adalah ada personal reference. Nah, personal reference itu merupakan referensi tentang karakter pelamar, biasanya diberikan oleh keluarga, teman dekat, baik yang ditunjuk oleh pelamar sendiri maupun diminta oleh perusahaan. Nah, yang kedua pemeriksaannya yaitu employment reference. Nah, ini mencakup tentang latar belakang atau pengalaman kerja pelamar. Kemudian ada evaluasi medis. Nah, di dalam evaluasi medis ini artinya pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan karyawan dibuat. Evaluasi ini mengharuskan pelamar menunjukkan informasi kesehatannya. Kemudian ada wawancara atasan langsung. Nah, di dalam wawancara atasan langsung ini, atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang diterima. Oleh karena itu, pendapat dan persetujuan mereka harus diperhatikan untuk penerimaan final karena dianggap mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi kecakapan teknis pelamar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelamar tentang pekerjaan tertentu secara lebih tepat. Kemudian yang terakhir, keputusan penerimaan. Nah, di dalam keputusan penerimaan ini, diterima atau tidaknya seorang karyawan menandai berakhirnya proses seleksi. Departemen personalia dapat mempertimbangkan kembali para pelamar yang ditolak untuk lowongan pekerjaan yang lain, karena mereka telah melewati berbagai macam proses seleksi. Nah, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan seleksi dan umpan balik. Hasil akhir proses seleksi adalah orang yang diterima sebagai karyawan baru. Bila masukan seleksi diperhatikan dengan sama dan langkah-langkah dalam proses seleksi dilakukan secara benar, maka para karyawan baru akan merupakan sumber daya manusia yang produktif. Dan karyawan produktif adalah bukti paling baik suatu proses seleksi yang efektif. Untuk mengevaluasi baik karyawan baru maupun proses seleksi diperlukan umpan balik. Umpan balik ini mungkin mencakup informasi tentang kepuasan karyawan, perputaran dan absensi, prestasi prestasi kerja, kegiatan serikat kerja, dan sikap penyelia.
Sekian presentasi saya. Sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau bicara, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.